ya, sebelum insya Allah kita nanti libur Lebaran ya. Insya Allah liburnya kemungkinan agak panjang nih karena eh, dari pekan depan nanti sampai nanti mungkin sekitar tanggal 22 ya. Jadi nanti tanggal 24 sampai tanggal 7 Mei itu mulai cek hafalan untuk surah Al-Balad dan Asyam. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, dan doa mau belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'ah. Kita murajaah dulu yuk dari surah Al-Balad sampai surah Asyam. Sebelum teman. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Sekarang Syamnya. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم
rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Oke, kemarin belum yang 13 sampai 15 ya. Tapi sekarang sekalian rangkuman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rangkum dari awal. Nah, surah Asy-Syam ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Jadi surat Syam ini disebutkan dalam beberapa hadis. Ya, ini salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jadi bahwasanya apabila sholat hendaklah membaca surat salah satunya surah Asy-Syam. Jadi Asy-Syam ini adalah surah yang favorit. Jadi ceritanya sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata nih, Mu'adz bin Jabal Al-Ansari pernah memimpin sholat Isya. Ia pun memperpanjang bacaannya, lantas ada seorang di antara kami yang sengaja keluar dari jamaah. Ia pun sholat sendirian, Mu'adz pun dikabarkan tentang keadaan orang tersebut. Lalu Mu'adz pun berkata, itu orang munafik. Ya, jadi Mu'adz tuh dengan ininya asal tanpa dalilnya bilang itu orang munafik tuh, dia memisahkan diri dari jamaah. Tatkala perkataan Mu'adz sampai kepada orang tersebut, maka orang itu, orang yang diomongin Mu'adz ini mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan pada beliau apa yang dikatakan Mu'adz kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menasihati Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi orang yang suka membuat fitnah, wahai Mu'adz? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surah Asy-Syam, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq, atau Al-Lail. Jadi pilihnya yang pendek-pendek ini. Ya. Jadi nanti kalau sudah hafal yang Ad-Duha juga, ini bisa jadi surah yang dibaca pada saat sholat duha. Jadi yang pertama, rakaat pertamanya Asy-Syam, rakaat keduanya ini adalah Ad-Duha. Nah, di awal-awal surah, Allah bersumpah dengan banyak makhluknya secara berturut-turut ya. Yang pertama kan tadi, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada waktu duha, pada waktu pagi hari. Ya, kenapa kok Allah bersumpah atas nama matahari dan pagi hari? Ya, intinya adalah yang pertama suka-suka Allah bersumpah dengan makhluk apapun, ya, bersumpah dengan makhluk apapun ciptaannya Allah. Nah, kenapa dipilih Asyam? Karena Asyam Syamsu, matahari ini adalah pusat tata surya. Salah satu makhluk besar ciptaan Allah yang seluruh jagat raya ini tahu. Ya, dan sekaligus ya pusat tata surya dia adalah sumber dari cahaya, juga sumber dari panas juga. Dan pagi hari ini kayak seharian itu ditentukan dari keberhasilan memanage waktu di pagi hari. Jadi kalau memanage waktu di pagi harinya tidak bisa, maka seharian itu ya jadi failed lah ya, jadi kemerungsung lah ya. Dan kalau misalnya dia tidak bisa memanage waktu yang baik di pagi hari, udah pasti dia nanti bangunnya kesiangan, terus tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa bisa aja nanti salah pakai baju, salah pakai seragam, terus nanti juga dia udah kena macet di jalanan, akhirnya sampai kantor udah kecapean dan udah hilang mood lah ya. Jadi itu keberhasilan di pagi hari itu menentukan keseluruhan hari itu, keberhasilan di seluruh hari itu. Ya. Terus di ayat kedua, wal qamari idza talaha, wal qamari demi bulan idza apabila talaha, apabila mengiringinya. Jadi setelah yang pertama ini cerita tentang Syam, maka berikutnya pasangannya adalah Allah bersumpah demi nama bulan. Nah, di sini dibilangnya idza talaha. Ini berarti bahwa bulan ini mengelilingi matahari. Bulan ini mengikuti matahari. Nah, sebetulnya kalau bulan ini adalah benda langitnya bumi, satelitnya bumi. Nah, planet-planet lain itu memiliki satelit yang berbeda-beda namanya. Nah, kalau bulan ini hanya punya bumi, dan bulan pun ini ikut mengelilingi matahari. Ya. Jadi bulan, semua benda-benda langit, kayak misalkan bumi, selain dia berputar mengelilingi matahari, dia juga berputar pada porosnya. Begitupun juga si bulan. Makanya ada satu masa posisi
posisi bumi, bulan, dan matahari itu bisa searah. Jadi kalau bulan yang menutupi matahari, maka pada siang hari bisa terjadi gerhana matahari. Jadi gerhana matahari karena mataharinya ketutup sama si bulan. Begitupun kalau posisinya adalah bumi, matahari, dan bulan, maka pada malam hari justru terjadi gerhana bulan. Malam yang harusnya gelap gulita jadinya terang benderang. Nah, tentang peredaran matahari dan bulan ini juga disebutkan di dalam surah Yasin ayat 38 sampai 40. Ya. Jadi bulan ini adalah benda langit yang sangat krusial untuk kehidupan kita. Terus di ayat 3, wan nahari idza jallaha. Wan nahari demi siang apabila menampakkannya. Nah, yang dimaksudnya ini siapa? Apa gitu. Nah, para ulama sepakat bahwa nya di sini merujuk kepada ayat 1. Ayat satunya itu kan tentang asyam. Jadi pada siang hari, demi siang hari, wan nahari idza jallaha, apabila menampakkan sinar matahari. Ya, jadi nya-nya di sini adalah kata ganti dari sinar matahari. Oke? Terus yang keempat, walaili idza yaghsha, walaili demi malam idza apabila yaghsha, apabila menutupinya. Demi malam apabila menutupinya. Nah, apa yang ditutupi? Tentu saja sinar matahari. Malam menjadi gelap, jadi mataharinya tertutup. Nah, tadi udah ada 2 pasangan ya. Yang pertama Syamsi pasangannya dengan Qamari ayat 2-nya. Terus yang ketiga itu adalah Nahar itu siang hari, pasangannya adalah Laili. Nah, yang di ayat 5 ini wassama'i wa ma banaha, wassama'i demi langit, wa ma banaha dan pembangunannya. Wassama'i wa ma banaha. Demi langit dan pembangunannya. Terkait makna huruf ma di sini tadi kalau di dalam bahasa Arab ini ma di sini bisa berarti ma masdariyah. Ini lebih ke apa ya namanya? Grammarnya bahasa Arab. Masdariyah itu artinya sehingga artinya itu jadi demi langit dan demi bangunan langit yang begitu kokoh. Jadi kayak menegaskan langitnya itu kokoh loh. Yang ditegaskan si langit. Nah, kalau makna berikutnya adalah ma mausulah, sehingga artinya menjadi demi langit dan demi yang menegakkan langit. Jadi tidak hanya fokus ke langit yang sungguh kokoh, tapi juga fokus pada penciptanya si langit, yaitu Allah. Ya, wassama'i wa ma banaha, demi langit dan pembangunannya. Banaha. Ini nanti diabsorb sama bahasa Indonesia jadi bina. Bina ini sama dengan membangun, ya. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi pasangannya dari samai adalah bumi, wal ardi dan bumi, wa ma tahaha dan penghamparannya. Ya, sama seperti tadi di ayat 5 ya. Jadi ma di sini bisa berarti masdariyah ataupun mausulah. Kalau masdariyah artinya demi bumi dan bentangan bumi tersebut. Sedangkan kalau ma mausulah ini artinya demi bumi dan demi yang membentangkan bumi. Jadi tidak hanya fokus kepada buminya, benda sebagai benda yang wow banget karena dia terbentang sangat luas, tapi juga memfokuskan pada si pencipta yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih agung daripada apapun juga karena dia sang pencipta berhasil membentangkan bumi segitu luas. Gitu. Ya. Ayat 6 terus ayat 7-nya setelah Allah bersumpah dengan nama-nama dengan pasangan-pasangan itu, Syamsi sama Qamar, Nahar sama Lail, sama Ardi, berikutnya seakan-akan Allah ini ingin menjelaskan bahwa segala sesuatu itu berpasangan. Sehingga begitu pula tidak hanya Syam dengan Qamar, Nahar dengan Lail, juga tidak hanya sama dengan Ardi, tapi juga jiwa. Jiwa ini ada yang baik dan ada pula jiwa yang buruk. Ya,
ada jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Nah, jadi kalau jiwa ini merupakan perkara yang sampai sekarang tuh tidak bisa diketahui hakikatnya dan rahasianya. Jadi kalau ada peribahasa, sedalam-dalamnya lautan kita tahu, tapi sedalam-dalamnya hati seseorang itu kita tidak tahu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menebak hati seseorang, ya. Makanya benar juga dibilang don't judge book from its cover, gitu. Tapi pada dasarnya, kalau secara fitrahnya, semua manusia ini baik. Nggak ada baik. Nggak ada yang nggak baik sebetulnya. Sebetulnya Allah menciptakannya seperti itu. Tapi by the time, karena dia dibesarkan di lingkungan yang seperti apa, terus dia bergulat dengan drama seperti apa yang membentuk karakter dia seperti sekarang ini. Gitu. Jadi kalau misalkan Bunda qadarullah ketemu sama orang yang kayaknya dia tuh julid banget gitu sama orang, tuh. Terus kayaknya, eee, sukanya tuh, apa ya namanya, komplain 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 dan komplain, atau pokoknya dia suka emosian, gampang emosi, kita tuh nggak boleh langsung buru-buru mencap, apa ya, ih dia jahat banget gitu. Karena kita nggak pernah tahu drama apa yang pernah dilalui oleh orang itu sehingga dia jadi kayak antisosial sama kita, ya. Ya kan? Jadi kayak pasti ada hal trigger yang membuat dia seperti itu. Nah, kayak misalkan kadang-kadang, new moms tuh, ibu baru itu juga kadang-kadang suka lebih, apa ya, lebih sensitif, terus dia lebih gampang marah dan lain sebagainya karena apa? Karena dia tuh mungkin sudah capek dengan ngurusin, namanya ibu baru, ngurusin bayinya. Plus kemungkinan ya mungkin saja di keluarganya itu dia tidak terlalu didukung dengan baik. Suaminya mungkin sibuk, terus, orang tuanya itu sangat nge-push dia gitu kan, jadi dia mungkin jadi jauh lebih stres, gitu sih. Jadi kalau ada tiba-tiba teman kita yang tiba-tiba tuh dia kayak istilahnya kalau kita tuh senggol bacok gitu ya, kayak kok easily get irritate, gampang banget marah, itu kita jangan buru-buru ngecap dan ngejauhin dia. Mungkin saja dia memang sedang mengalami, drama kehidupan yang cukup berat ya, plus mungkin ditambah PMS. Ini jadi, eee, wa nafsi wa ma sawwaha, ya, dan jiwa, wa nafsi demi jiwa, wa ma sawwaha dan serta penyempurnaan ciptaannya. Dan di ayat 8 dijelaskan ini fa'alhamaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka dia mengilhamkan, hamaha, diilhamkan, maka dia mengilhamkan kepadanya fujuroha itu adalah jalan kejahatan, wa taqwaha dan ketakwaannya. Jadi, eee, sebetulnya Allah ini seperti di ayat sebelumnya, wahadainahun najdain, dan Allah memberikan petunjuk dua jalan, dan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, hidup ini life is choice, benar. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan untuk menjadi orang baik atau orang jahat itu ada di kita sendiri. Ya, bukan orang lain sebetulnya. Ya, eh, walaupun apa ya namanya, drama seberat apapun, kita diperlakukan seburuk apapun sama orang-orang terdekat kita, kita masih punya pilihan untuk tetap berbuat baik atau membalas dendam dengan kejahatan, gitu. Jadi kayak, eee, ya hidup ini pilihan. Kalau Allah tuh sudah menjamin dunia kita, Bun. Dunia kita tuh udah dijamin sama Allah, ya. Sampai kita mati, nanti itu Allah sudah kasihkan rezeki kepada kita, sudah dikasih, apa ya namanya, udah tertulis lah insya Allah, tidak ada rezeki yang tertukar dan lain sebagainya. Namanya dunia itu sudah selesai, maksudnya di Lauhul Mahfuz itu sudah selesai. Yang sebetulnya masih masih abu-abu adalah nasib dari surga dan neraka kita. Ya, sebetulnya ini, walaupun ya, balik lagi gini, kita tuh mau masuk surga atau neraka itu sebetulnya ya kita maunya gimana gitu, kita maunya gimana. Itu life is choice gitu.
life is choice. Tapi balik lagi, kan kita sebagai manusia tuh kita nggak tahu ya kacamatanya Allah tuh seperti apa ya. Eh dan kalau kita masuk surga, surga dan neraka itu sekali-kali bukan hanya karena dari amal ibadah kita, tapi karena dari rahmatnya Allah. Dari rahmatnya Allah. Karena kan kalau dari amal ibadah kita, kita tuh nggak tahu ya, amal ibadah mana yang sejatinya diterima sama Allah. Ya, walaupun sama-sama sholat, bisa saja ada sholat kita yang tidak diterima sama Allah. Karena apa? Karena kemungkinan taharah kita tidak benar. Kita tuh tidak bersuci dengan baik gitu kan. Kita udah wudhu dan lain sebagainya. Qadarullah ternyata di celana dalam kita tuh masih ada setetes air kencing. Nah, udah pasti kalau dibuat sholat, makanya wah itu udah istilahnya nggak sah gitu ya. Tapi ya dia sudah menggugurkan kewajibannya gitu. Tapi kan berarti kan dia nanti nggak hitung-hitungannya kurang gitu kan dibanding yang lain kayak gitu. Dan atau kita sholat tapi pakai ritual yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, jadi kan makanya kenapa di dalam ibadah itu tidak bisa asal ibadah gitu kan. Karena tapi tetap harus ada aturannya. Aturannya ya Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Sholat ya harus memakai eh, pakaian yang menutup aurat, udah pasti. Sudah itu dia juga harus sesuai dengan yang disyariatkan. Ya, jadi kalau misalkan walaupun dia sedang serajin apapun, walaupun dia sedang segalau apapun, pengen banyak-banyak bersujud kepada Allah, tidak bisa mengubah sholat Isya yang sebetulnya 4 rakaat jadi 8 rakaat, tuh nggak bisa. Gitu. Atau karena dia saking rajinnya, aduh, kayaknya nggak sabar nih nungguin sampai zuhur gitu, karena kebetulan hampir jam 12 tuh dia ada janji gitu. Akhirnya dia sholat zuhur di jam 11 gitu, itu nggak boleh. Tetap aja semua ada aturan. Ada aturan yang harus ditaati. Karena ibadah ini bukan suka-suka gue, tapi ini ngikutin apa yang sudah di di diatur menurut Al-Qur'an dan hadis. Balik lagi tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan fujur, kejahatan dan ketakwaan, ya. Jadi ini adalah pilihan. Pada dasarnya jiwa kita tuh secara fitrahnya tuh tidak suka dengan keburukan, tapi senang dengan kebaikan. Kenapa kayak gitu? Karena sebelum kita ditiupkan roh kita ke dalam perut ibu tuh pada janin usia 4 bulan, itu kan sebelumnya kita dikumpulkan di alam ruh. Waktu di alam ruh, kita tuh kayak dibaiat gitu sama Allah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah dibaiat sebelum kita ditiupkan ruhnya ke perut ibu. Jadi pada dasarnya semuanya Islam nih. Sesuai dengan fitrah. Tapi qadarullah dia lahir di keluarga yang eh, Nasrani atau Yahudi atau Majusi, jadinya berubah. Belum lagi nanti dia setelah balik kan tanggung jawabnya bukan orang tua lagi, itu dia ketemu dengan berbagai macam orang. Ya. Makanya fitrahnya itu kalau anak kecil itu pasti nggak pernah bohong. Ya, nggak pernah bohong ya. Maksudnya dia tuh polos sepolos-polosnya. Tapi by the time sesuai dengan input dari orang-orang sekitarnya, anak bisa menjadi bohong gitu. Jadi sama kadang-kadang kita punya itu yang disebut filter itu disebut hati nurani. Kadang-kadang kita pernah ya melakukan satu white lie, kita nyebutnya kayak kebohongan putih, kebohongan kecil yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri orang atau mungkin diri kita sendiri. Nah, itu kita suka ngerasa dalam hati, aku bohong gitu. Itu kan sebenarnya ada filter di dalam diri bahwa dia tuh nggak suka sebetulnya untuk bohong. Tapi mau gimana lagi, dia harus berbohong demi untuk keselamatan orang banyak. Kayak gitu. Atau demi untuk kehormatan gitu, atau lain sebagainya. Nah, walaupun itu akan dimintai pertanggungjawaban suatu hari nanti, ya tapi tetap aja dia kayak ngerasa nggak enak. Ngerasa nggak enak. Nah, itu. Sama kita kayak, mau melakukan kesalahan-kesalahan apa tuh udah kerasa feeling-nya tuh, aduh kok nggak enak nih. Aduh, tadi aku ngebantah lagi sama suami gitu. Aduh, aku tadi ini gitu. Itu pasti ada rasa nggak enak.
Ya, itu memang fitrahnya manusia. Tapi by the time kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla bal rana sekali-kali tidak noda bahwa ada noda, rona itu adalah noda hitam ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalau noda jadi nanti ada noda yang ada di dalam qulubihim, hati hati mereka makanu yaksibun atas apa yang mereka lakukan dulu. Jadi jadi kalau diibaratkan hati kita itu adalah seputih kertas yang nggak ada garis-garisnya sama sekali. Nah, ketika kita melakukan kejahatan kecil, maka hati itu akan ada satu noda gitu, satu noda, satu titik doang, titik hitam. Terus 2 dosa, 3 dosa, 100 dosa, titik 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 sejumlah 100 terus saja. Walaupun dosanya kecil-kecil, nggak sampai dosa membunuh, atau dosa berzina, atau apa, tapi dosanya kecil-kecil, bergibah, dan lain sebagainya. Kalau tidak dihapus, mungkin dengan istighfar, ya, dan lain sebagainya, lama-lama hati yang putih bersih itu jadi hitam. Kalau sudah hitam, maka tidak ada lagi celah untuk hati kita menerima kebenaran. Akhirnya susah. Kalau sudah tidak, hatinya itu sudah tertutup, kita sudah tidak bisa lagi kayak membedakan baik dan buruk lagi. Filter kita udah nggak, karena udah kebiasaan, ini udah nggak kebiasaan bohong, ya udah terus bohong terus, gitu. Udah kebiasaan untuk klepto, ya udah klepto terus, gitu. Nah, jadi kalau semua yang kita lakukan ini telah tercatat sebagai takdir Allah, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui apa takdir hidupnya. Oleh karena itu, di antara faidah beriman kepada takdir kok takdir. Takdir adalah seseorang tidak boleh ujub dengan amalan solehnya. Ya, karena belum tentu amalan solehnya itu yang diterima sama Allah. Ya, bisa saja amalan-amalan sederhananya yang justru diterima sama Allah. Ya, amalan sederhana apa? Misalkan mudah memaafkan orang lain, tidak suka bergibah, gitu. Dia suka menutupi aib saudaranya. Itu adalah amalan-amalan sederhana yang justru nanti bisa sampai ke langit. Atau dia justru memberi makan makhluk yang lemah, memberi makan kucing, even memberi makan anjing. Itu adalah akhlak yang baik, yang insya Allah akan berbuah pahala. Gitu. Jadi kalau misalkan Bunda lihat anjing di pinggir jalan yang kayaknya lapar banget, jangan ragu-ragu untuk memberi dia makan. Dia memang najis. Dia memang haram untuk dimakan, tapi kita masih punya kewajiban untuk tetap berbuat baik kepada si anjing itu. Ya. Baik lagi, tidak ada manusia yang bisa membanggakan dirinya karena tidak ada yang mengetahui bagaimana akhir dari kehidupannya. Kalau orang itu paham tentang konsep ini, itu dia nggak sibuk ngurusin orang. Dia sibuk mengurusin dirinya, dia sibuk untuk, aduh apalagi yang belum aku lakukan. Aku harus ngapain lagi ya? Aku harus apa lagi? Jadi sibuknya sama diri sendiri, bukan sibuk sama orang lain. Ya, jadi nanti la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Ya. Di surah Al-Anbiya ayat 23. Nanti Allah tuh nggak ditanya tentang kenapa Allah memberikan takdir ini, kenapa memberikan takdir itu. Tapi nanti yang ditanya adalah kita. Kenapa kita dikasih takdir itu, kita memilih jalannya neraka. Kenapa kita dikasih takdir itu, kita memilih jalan surga. Gitu. Jadi nanti kalau soal perkara takdir ini udah kelar. Udah kelar. Semua yang diberikan kepada kita itu adalah kebaikan. Sekalipun itu menurut kita adalah satu kegagalan. Ya, balik lagi. Kadangkala Allah menggagalkan rencana kita karena Allah tidak ingin rencana kita menggagalkan kita. Coba ingat-ingat tentang kejadian-kejadian dulu deh. Kita punya plan yang banyak sekali. Rencana-rencana yang indah-indah. Tapi kemudian Allah gagalkan. Allah gagalkan. Pertama-tama kita mungkin sedihnya bukan main. Sedih dan mungkin menangis, meraung-raung. Menyesali kenapa tidak sesuai dengan rencana. Kenapa itu gagal. Kenapa udah doa capek-capek tapi nggak juga terlaksana. Tapi by the time Allah akan tunjukkan hikmah betapa
ternyata semua ini adalah kebaikan untuk kita. Kebaikan yang mungkin kalau kita tidak pernah diberikan ujian itu, kalau kita tidak pernah diberikan kegagalan itu, kita tidak akan pernah berada dalam posisi sekarang. Ya, gitu. Jadi semuanya itu adalah kebaikan. Qad aflaha man zakkaha. Qad sungguh aflaha beruntung man orang yang zakkaha, orang yang mensucikan diri. Beruntung sekali orang yang mensucikan diri. Siapa sih yang mensucikan diri? Mensucikan diri ini dalam arti lain adalah bertobat. Orang yang selalu ngikutin petunjuk Allah, menjauhi larangannya. Di ayat 2 ini karena sama barengan. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad dan sungguh khaba merugi man orang-orang yang dassaha, orang-orang yang mengotori. Ya. Jadi 9 dan 10 ini jawaban dari sumpah-sumpah Allah. Setelah sebelumnya Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya sesuai dengan berturut-turut berpasang-pasangan dalam ayat 1 sampai ayat 6. Lalu Allah menjelaskan bahwa wa nafsi wa ma sawwaha, dan kemudian Allah menjelaskan di sini nih betapa beruntungnya orang yang mensucikan jiwa dan betapa meruginya orang yang mengotori jiwanya. Allah menjelaskan bahwa manusia ini ada dua jenis. Manusia yang berusaha terus mensucikan jiwanya, manusia bersih, golongan kanan, ashabul maimanah, ashabul yamin. Dan ada pula manusia yang mengotori jiwanya. Itu. Mengotori jiwanya dia yang golongan kiri. Dia suka banget jiwanya itu kotor gitu. Kalau ngelihat orang seneng dikit, punya mobil dikit, rasanya julid. Ngelihat orang bahagia dikit itu julid dah itu kan. Jadi kotor sedikit. Atau bawaannya curigaan dan lain sebagainya. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada dia mana jalan kebenaran dan mana jalan keburukan. Pilihannya itu ada di tangannya. Sesungguhnya mensucikan jiwa itu nggak mudah memang. Butuh perjuangan yang tidak ringan. Terlebih lagi Allah ini menciptakan dunia dipenuhi dengan syahwat. Sesuatu yang manusia sangat tertarik terhadapnya. Ya. Jadi kalau kata Nabi Muhammad SAW, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawati. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, sebelum kita memperhatikan amalan badan, hal yang paling pertama kita lakukan adalah mensucikan jiwa dan hati. Ya. Hendaknya nih setiap muslim nih membersihkan hatinya dari segala jenis kesyirikan. Dari sikap suudzon kepada Allah, sombong, hasad, dengki, riya, dan penyakit hati lainnya. Adapun orang yang hanya memperhatikan zahirnya, nih zahirnya amalan badan doang, dia lupa memperhatikan jiwanya, maka sangat rentan untuk futur, malas beribadah. Gitu. Karena dia semangatnya lebih ke semangat yang bisa dilihat secara nyata, kan. Kalau dia nih kayak misalnya gini, dia sholat biar dilihat mertua sebagai menantu yang soleh. Kalau mertuanya nggak ada, ya pasti dia nggak sholat. Nah, begitupun juga nih, kita dalam ngajarin anak kita. Jadi kalau anak kita nggak sholat, marahinnya bukan marahin yang, wah, kamu nih nggak sholat tuh, keplak, terus dipukul gitu. Enggak seperti itu. Khawatirnya nanti anak kita akan terbiasa untuk sholat, tapi karena ada kita. Nanti kemungkinan besar ketika dia sudah berpisah dengan kita, na'udzubillah min zalik, tidak ada lagi sosok emak yang ngomel, cerewet, dan lain sebagainya, akhirnya dia nggak sholat lagi. Jadi kalau misalkan kita marahin anak sholat, itu lebihnya tuh difokusin biar dia mikir. Walaupun mungkin di awal-awal nggak mikir, tapi yakin anak itu merekam di otak dia, dan itu akan terus terekam, memorinya itu akan terus seperti kaset yang bisa diputar kapan aja setelah dia dewasa. Jadi kalau misalkan nyuruh anaknya sholat, lebih kayak gini, kamu kok nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Dikasih tahu,
Kamu tuh alhamdulillah punya 2 mata yang berfungsi, tangan yang berfungsi, kaki yang berfungsi, nafas juga nggak pakai alat bantu nafas, itu yang ngasih Allah. Kita sholat itu karena untuk berterima kasih kepada Allah, sudah diberikan tubuh yang sesempurna ini, gitu. Dibilanginnya seperti itu. Kayak gini, kayak kamu kalau dikasih sama orang, sama temen kamu si A coklat, si B nggak ngasih apa-apa ke kamu, kira-kira kamu bakalan lebih baik ke mana? Mungkinan sama yang si A kan? Gitu. Begitupun Allah, coba bayangin kalau, itu sebagai tujuannya adalah untuk rasa berterima kasih kita. Dan Allah memberikan semua yang ada di hidup kita, maka kita harus berterima kasih kepada Allah. Kamu mau kalau misalkan Allah marah gara-gara kita nggak sholat, diambil kuping kita satu. Kamu mau kalau kamu kamu nggak sholat, nanti Allah marah, nanti diambil, eee, mamah kamu, ibu kamu, atau ayah kamu gitu kan. Karena dipikirnya kamu udah nggak butuh lagi Allah. Diberikan pengertian yang seperti itu. Walaupun mungkin di awal dia, "Ah, ngapain sih ngomong apa?" gitu. Tapi dia nanti akhirnya jadi terbentuk di hati mereka bahwa takut sholat, takut tidak sholat karena takut Allah marah. Bukan takut dia nggak sholat karena takut ibunya marah, takut mamahnya marah, takut bapaknya marah, gitu. Jadi dia nanti apapun yang terjadi tuh nanti dia jadinya ya, filternya adalah diri dia sendiri. Begitupun juga untuk kita yang sudah dewasa, gitu kan. Kita, eee, filternya apa? Filternya makanya kalau misalnya nih ya, hafalan Quran Bun, jangan yang jadi penyemangat adalah nilai. Jangan yang jadi penyemangat adalah nilai, karena itu rentan membuat kita futur. "Ah, aku belajar, aku ngapalin biar nilainya bagus." "Aku belajar, aku ngapalin biar nanti keren di antara anggota kelompok." Gitu, enggak. Tapi penyemangatnya adalah lebih ke buat amalan kita diri sendiri, buat amalan diri kita sendiri. Jadi kayak, aku kalau nggak ngafalin Quran kayak ini, nanti aku ditanya Allah gimana? Masa hidup sampai 40 tahun hafalannya masih kul-kul doang gitu kan. Aku kalau nggak ngafalin Quran, nanti aku kalau mati gimana gitu, mati. Masa selama itu hidup aku nggak ada efek apa-apa selain hafal nama-nama artis, nama-nama film, nama-nama apa-apa yang nggak penting, gitu. Jadi justru jadikan kalau bisa hafalan Quran ini adalah pegangan seumur hidup. Pegangan seumur hidup. Tujuannya bukan untuk menjadi hafal 30 juz, tapi lebih kepada semoga nanti aku kalau mati ada amalan yang bisa dibanggakan ke Allah, bahwa aku sepanjang hidup aku, walaupun aku nggak hafal-hafal, tapi aku terus berusaha untuk menjaga hafalan Quran yang cuman itu aja, gitu. Dan sebetulnya dengan adanya, majelis ini adalah gunanya adalah supaya kita bisa saling mengingatkan, supaya saling pegangan. Jangan jadi beban. Kalau Bunda misal, "Ya Allah, aku nggak bisa hafal." Ya nggak apa-apa. At least kalau misalkan Bunda meninggal, saat itu juga, saat Bunda lagi kepayahan nggak bisa ngafal-ngafalin, ada amalan yang dibanggakan di hadapan Allah dan para malaikat, gitu. Kalau misalkan jangan takut sama ujian, toh saya nggak akan gigit. Serius, Bu Selvi juga nggak akan gigit. Kalau misalnya, "Eh, kamu nggak hafal ya? Saya gigit nih," gitu kan. Nggak. Dan nggak akan dikeluarin juga kok kalau misalkan nggak hafal ya gitu kan. Nggak masalah, yang masa kita mau ngeluarin, orang Allah aja kita yang berdosa berkali-kali aja kita nggak dikeluarin dari muka bumi ini, tetep aja, ya gitu. Tujuannya ini hanya cuma memfasilitasi. Kalau misalkan dia misalkan, kayak gini ya, balik lagi, "Aduh aku nggak siap ujiannya," gitu, "aku nggak usah, aku kayaknya belum hafal deh." Izin dulu. Nanti memisahkan diri dari kelompok. Jadi yang kelompoknya ujiannya bareng, Bunda sama saya. Tapi tenang, nggak akan diuji itu. Misal aku nggak hafal sama sekali, oke, nggak apa-apa. Yuk kita baca. Baca aja, sambil dibaca Al-Qur'annya, saya akan ngecek tahsinnya at least, gitu kan. Saya akan ngecek lebih ke, apa sih yang kamu dapat selama selama kita belajar ini?" Gitu. Gitu.
Tapi nggak apa-apa, memisahkan diri aja dari kelompok. Jadi, ya misalnya, "Aduh aku nggak enak nanti," bilang aja, "Aduh aku berhalangan berhalangan pas hari itu, kalian duluan deh, nanti aku belakangan, aku nyusul," gitu. Walaupun mungkin pas nyusul, kita bisa ngomong dari hati ke hati, "Aduh maaf nih ustazah, aku kemarin nggak bisa hafal, nggak bisa fokus karena suami aku sakit, karena orang tua aku sakit, anak aku sakit," gitu. Atau aku ada drama kehidupan atau apa, it's okay, nggak apa-apa. Yuk, coba kita baca. Ya, jadi, baca, kalau dibaca udah benar belum gitu. Nah, itu jadi lebih ke coaching supaya bacaannya benar. Jadi jangan takut lagi ya kalau ujian ya. Kalau misalkan emang, wah lu nggak hafal nih, mendingan izin aja, memisahkan diri gitu. Kalian duluan deh, aku nanti izin ujian susulan," gitu. Kalau sama saya juga nanti nggak akan di ini, pasti akan tanya-tanya. Banyak kan juga yang ujian susulan akhirnya jatuhnya jadi curhat, gitu. It's okay, nggak apa-apa. Insyaallah nggak apa-apa, ya. Terus kok jadi masuk ke situ? Oh ya tadi, orang yang mengotori jiwanya, orang yang jiwanya kotor ini akan mengikuti hawa nafsunya, menjadikan dunia sebagai tujuannya. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, sudah dibilang, "Wa atharal hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa." Maka tempat maka sesungguhnya jahim, neraka jahim adalah tempat tinggalnya, ya. Terus kalau orang yang dia tuh menahan hawa nafsunya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, maka dia tempat tinggalnya adalah surga, gitu, ya. Terus kemudian setelah Allah menyebutkan salah satu contoh umat yang mengotori jiwa mereka dengan berbuat seenaknya, untuk memuaskan hawa nafsu mereka nih. Jadi setelah ayat-ayat tadi nih, itu setelah wa qad khaba man dassaha, terus berikutnya nih Allah mulai menceritakan tentang salah satu kaum yang mengotori jiwa mereka dan berbuat seenaknya untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Kaumnya itu adalah namanya Samud, kaum Samud. Nabinya adalah Nabi Shalih alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam. Para ulama menjelaskan alasan mengapa yang Allah sebutkan adalah kaum Samud. Karena kebetulan kaum Samud ini adalah salah satu bangsa Arab dan surah ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan ketika Nabi sedang berdakwah di kota Mekah. Udah pasti ini udah jadi dongeng turun-temurun di bangsa Mekah. Ya, di mana beliau menghadapi orang-orang musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan. Sehingga mereka diharapkan akan mudah menerima karena berita tentang kaum Samud ini udah diketahui sama si kafir Quraisy, ini udah tahu. Bekas-bekas bekas-bekas, puing-puing kehancuran kaum Samud itu pun ada di sekitar mereka. Allah berfirman di ayat 11, "Kadzabat Samudu bitaghwaha." Kaum Samud telah kadzabat itu mendustakan Samud bitaghwaha, melampaui batas. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. Jadi kalau kisahnya nih, eee, kaum Samud dan kaum Ad ini tidak terdapat di dalam Injil dan Taurat. Jadi cerita tentang kaum Samud dan kaum Ad ini cuma ada di Al-Qur'anul Karim. Kaum Samud adalah kaum Arab yang datang setelah kaum Ad. Jadi kaum Ad dulu baru kaum Samud. Sama-sama mereka berasal dari bangsa Arab. Oleh karena itu, berita tentang dibinasakannya kaum Ad sebetulnya telah diketahui oleh kaum Samud. Ya. Jadi waktu Nabi Soleh berdakwah kepada kaum Samud, Nabi Soleh ini memberikan permisalan tentang kaum Ad yang sudah dihancurkan. Itu ada di surah Hud tuh. Di surah Hud ayat 61. Wa wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Salih
Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia telah menciptakanmu dari tanah, dari bumi, dan menjadikanmu pemakmurnya," maksudnya khalifah di muka bumi. "Karena itu mohon ampunlah kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan memperkenankan doa hambanya." Ya. Udah dibilangin berkali-kali, kaum Samud terjerumus dalam kesyirikan. Syirik. Jadi dia nyembahnya patung-patung berbentuk kepala manusia dan lain sebagainya. Ya. Sampai sekarang pun di bekas perkampungan kaum Samud tuh masih ada. Eh Nabi Nabi Soleh ini mengingatkan mereka bahwa dulu tuh ada loh kaum Ad yang hancur. Dia tuh kaum yang eh keren lah gitu kan. Itu ada di surah Al-A'raf. Al-A'raf itu surah ke-7 ya. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا فاذكروا آلاء الله ولا ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah. Kan ada yang saya mute. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana. Dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kaum Ad sama kaum Samud ini sama-sama hebat. Dia biasa membangun bangunan-bangunan tinggi yang besar-besar. Nah, Nabi Soleh sudah menjelaskan itu. Nah, dan apa yang terjadi? Jadi kalau menurut para ahli tafsir yang menyebutkan bahwa pada suatu hari kaum Samud ini lagi berkumpul di tempat perkumpulan mereka. Ujuk-ujuk Nabi Soleh ini datang menghampiri mereka. Lantas menyeru kepada mereka tuh supaya beriman kepada Allah. Mereka memperingat Nabi Soleh ini memperingati, mengingatkan serta menasehati kaum Samud. Sampai kaum Samud dia bilang gini, "Aduh, kamu tuh jangan kebanyakan ngomong, Soleh. Kalau emang benar itu Allah itu yang Maha Kuasa dan sebagainya gitu kan. Lebih kuasa, lebih hebat daripada Tuhan-Tuhan kami. Sekarang sanggupkah engkau mengeluarkan untuk kami seekor unta betina yang lagi hamil dari batu ini?" Dari batu besar. Jadi di tempat kumpulnya kaum Samud itu ada batu yang sangat besar banget. Gitu. Ditantang Nabi Soleh untuk mengeluarkan unta bunting dari batu besar tersebut. Sebetulnya permintaan mereka ini bukan dalam rangka membenarkan Nabi Soleh, akan tetapi itu kayak challenge. Biasanya kan kita kalau si challenge-nya itu sesuatu yang mustahil bin mustahil kan. Ya, karena dia yakin itu mustahil, jadi biar si Nabi Soleh ini diem lah. Nah, kalau unta keluar dari hutan, udah biasa ya, gampang ya. Unta keluar dari laut ya mungkin aja untanya habis kecebur ya, atau unta dari gunung ya masih memungkinkan lah ya. Tapi kalau unta keluar dari batu, gimana caranya? Di batu itu kan bukan sumber kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Soleh menjawab, "Beritahukanlah kepadaku jika aku sanggup memenuhi permintaan kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apakah kalian akan beriman dengan apa yang aku bawa dan membenarkan apa-apa yang dengan yang aku utus?" Mereka menjawab, "Ya Nabi Soleh." Ya, terus mereka menjawab, "Iya Nabi Soleh." Ya, gitu. Dan apa yang terjadi? Nabi Soleh pun mengambil sumpah dan janji mereka di atas itu, lalu dia beranjak menuju tempat sholatnya. Sholat di sana dengan ikhlas, khusyuk, karena Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baginya. Dia berdoa, Ya Rob, kabulkan permintaan mereka. Supaya mereka tahu bahwa Engkau Maha Berkuasa. Maka apa yang terjadi? Allah memerintahkan batu besar tersebut terbelah dan mengeluarkan seekor unta besar, unta betina besar yang lagi bunting. Apa yang terjadi? Tentu aja mereka semuanya tercengang. Kaget sekaget-kagetnya. Kaum Samud kaget. Kok bisa ya? Bagaimana bisa? Kok aneh gitu. Ya. Akhirnya memang banyak kaum Samud yang beriman. Tapi banyak juga yang masih serius loh.
beneran gitu, kayak gitu-gitu masih ada. Setelah unta tersebut keluar, Nabi Soleh bilang apa? Nabi Saleh memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu unta tersebut dan membiarkannya hidup tenang. Ya, jadi dibilang nggak boleh diganggu. Itu di Al-A'raf ayat 73. Hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kulu fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu, biarkanlah ia makan di bumi Allah, jangan disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapat siksaan pedih. Bahkan Nabi Soleh ini juga memerintahkan mereka untuk memberi waktu khusus supaya unta tersebut minum. Jadi pokoknya unta betina ini harus minum. Nanti mereka akan mendapatkan susu yang berlimpah. Ya, قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Dia Salih menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum. Dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada pagi hari yang ditentukan. Jadi kalau apa namanya sore hari, kalau misalkan dikasih minum di pagi hari untanya, maka sore hari itu mereka bisa panen susu unta, dan susunya itu bisa diminum sama satu kampung, ya. Terus ya mungkin awal-awal mereka masih masih mau ya, masih mau ngasih minum. Sampai ujuk-ujuk ada ialah yang provokator. Provokatornya ini di ayat 12 idzim ba'atha ashqaha, idzi apabila imba'atha itu adalah ba'atha, bangkit, ashqaha itu yang paling celaka. Ya, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Siapa yang paling celaka di antara mereka? Yaitu Hudar bin Salif. Hudar bin Salif. Dialah yang pertama kali mencetuskan untuk membunuh unta itu. Kenapa disuruh bunuh? Ya biasa, di apa namanya? Diadu domba, dibuat fitnah gitu kan. Ah, coba deh. Coba kalian dibunuh deh ininya untanya, jangan-jangan dia cuman kertas, jangan-jangan dia cuman kayu gitu-gituin. Orang tuh lama-lama kalau kalau di apa ya namanya? Dipengaruhi lama-lama tuh berasa kayak brainwash. Jadi akhirnya dituruti tuh. Apa yang terjadi? Akhirnya untanya Nabi Soleh itu disembelih. Ya, padahal sudah dibilang bahwa jangan disembelih. Jangan disembelih. Apa yang terjadi setelah disembelih? Allah sudah bilang, Allah mengancamnya itu di surah Asy-Syu'ara ayat 157. Faqaruha faasbahu nadimin. Kemudian mereka membunuh unta tersebut lalu mereka menjadi menyesal. Menyesal. Kenapa menyesal? Karena Allah timpakan azab kepada mereka. Ya. Jadi azab pertamanya adalah dengan Allah membunuh 9 orang yang merupakan dedengkot dari kaum Tsamud. Dan berikutnya adalah 3 hari kemudiannya itu azab yang parah. Jadi kalau menurut Ibnu Katsir ini salah satu ulama tafsir, disebutnya itu urutannya untanya itu dibunuh hari Rabu. Terus hari Kamis pagi wajah-wajah kaum Tsamud itu berubah jadi kekuning-kuningan. Ya, terus jadi kayak penyakit kuning ya. Terus di sore harinya mereka tuh berseru, telah berlalu 1 hari dari batas waktunya. Ini kayaknya nggak ada apa-apa nih, nggak bakal lah si Nabi Shaleh mah bohong gitu kan. Terus hari keduanya yang sebelumnya itu harinya apa mukanya kekuning-kuningan, berubah hari kedua itu jadi kemerah-merahan. Hari ketiganya itu hari Sabtu berubah menjadi kehitam-hitaman. Dan apa yang terjadi di hari Ahad subuh mereka ketika bersiap-siap keluar, apa yang terjadi? Tiba-tiba matahari menyingsing, ada suara pekakan yang sangat dahsyat dari langit yang membuat orang-orang itu pada mati. Ya, kan manusia itu cuma bisa menerima frekuensi suara beberapa desibel saja. Jadi nggak bisa melebihi dari frekuensi normal. Nanti bisa hancur, tidak hanya gedung telinga yang hancur, tapi
tubuhnya juga hancur. Jadi, nah begitulah, demikian kisah kaum Samud atas kesombongannya itu. Jadi meskipun yang membunuh unta tersebut adalah istilahnya provokatornya cuma satu orang, tapi semuanya jadi kena ketempuan. Begitupun dosa nih, makanya jangan main-main soal dosa ya, apalagi dosa zina. Makanya disebutnya tuh dosa zina ini adalah dosa aib untuk semuanya. Jadi kalau misalkan ada satu kampung, ada tempat prostitusinya, maka yang dosa bukan hanya orang yang melakukan prostitusi, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang tidak melakukan prostitusi. Kenapa? Karena dia diam-diam aja, ada kemaksiatan dia diam-diam aja. Itu. Jadi itulah pentingnya juga kita memilih tetangga untuk tinggal. Ya. Orang bunda-bunda yang qadarullah mungkin lagi sedang mencari kontrakan atau mencari rumah untuk dibeli dan lain sebagainya, itu mesti ngelihat nih kanan kiri, depan belakang kira-kira gitu, kira-kira seperti apa. Dan pakai doa. Ihdinas shiratal mustaqim, sebelum mau milih itu juga baca Al-Fatihah banyak-banyak. Biar apa? Biar ditunjukkan sama Allah, dipertemukan dengan tetangga-tetangga soleh, tetangga-tetangga solehah yang bisa sama-sama surga lah gitu kan. Jadi even di situ ada orang non muslim nggak apa-apa, asal orang non muslimnya yang nggak error, dia nggak suka berzina atau dia tidak kumpul kebo dan lain-lain sebagainya. Dan sebetulnya bukan masalah apa ya namanya, oh itu kan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Misalkan tiba-tiba ada satu rumah di komplek kita, itu udah ketahuan kumpul kebo atau dia pasangan lesbian atau pasangan gay. Kita sebagai orang yang beriman itu patut itu untuk istilahnya memberi peringatan berkali-kali dan lain sebagainya. Intinya tuh biar dia tidak menjadi sebab musabab kita diazab bareng-bareng gitu. Karena kita makin kesini tuh makin permisif. Jadinya makin banyak dosa-dosa seperti itu. Ya, kalau zaman dulu itu kalau ada orang yang kumpul kebo atau apa itu bisa sampai diarak keliling kampung. Makanya orang takut. Kalau sekarang enggak, dianggap biasa. Nggak boleh urus urusan orang gitu, nggak boleh mikirin urusan orang gitu kan dibilang. Padahal bukan masalah gitu, karena azabnya itu akan tertimpa juga kepada kita nanti. Oke, kita ayat 13. Ini sudah dijelaskan tafsirannya di ayat-ayat sebelumnya, dan ini tinggal ininya aja. Tinggal penjelasan dari yang tadi saya jelaskan. Faqala lahum Rasulullahi naqatallah. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Oke. Naqatallahi wa suqyaha. Oke. Faqala lahum, faqala, fa itu artinya lalu atau maka, qala berkata, lahum kepada mereka, Rasulullahi Rasulnya Allah, utusannya Allah, naqatallahi, naqota ini adalah unta betinanya Allah, wasuqyaha dengan minumannya. Maksudnya ini yang tadi saya sampaikan bahwa Nabi Soleh memerintahkan kepada kaum Samud untuk memberi minum unta betina ini. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala, lalu yang berkata siapa? Nabi Soleh. Lahum kepada mereka, Rasulullahi, Rasul Allah, utusan Allah, yaitu Nabi Soleh, naqatallahi, untanya Allah, wa suqyaha, dengan minumannya. Ya. Biarkan unta betina itu dengan minumannya. Berikan minum unta betina itu. Apa yang terjadi tidak didengar sama kaum Samud. Malah
فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Panjang. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya, fa'aqaruha, dan menyembelihnya, fadamdama, kemudian membinasakan, alaihim mereka, rabbuhum, Tuhan mereka, maksudnya kemudian Tuhan mereka membinasakan mereka, bidzambihim, bi itu artinya karena atau sebab, zambi itu adalah dosa, him itu mereka. Bidzambihim, karena dosa mereka, fasawwaha, lalu diratakannya dengan tanah. Ya. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah membinasakan mereka akibat dosa yang mereka perbuat. Karena tidak mungkin Allah menimpakan suatu musibah kepada seorang pun jika bukan karena dosa. Jadi Allah tuh kalau sampai ngasih azab itu udah keterlaluan dosa. Ya. Jadi kata Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yaf'alu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Itu Asy-Syura ayat 30. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan yang terjadi sekarang itu sebetulnya sebagai bagian dari ya, ujian, tapi ujian ini tidak terjadi kalau bukan karena sebab apa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Dan perhatikan, ujian baik itu berupa kesedihan, kesakitan, ya, itu merupakan cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita kalau diuji itu sebetulnya Allah berusaha menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita sukses, kalau kita menyikapinya dengan baik, maka kita juga dapat pahala juga. Tahu nggak, Bud? Nanti di akhirat, orang-orang yang tidak pernah diuji, orang-orang yang paling sedikit ujiannya itu akan iri kepada mereka-mereka yang banyak ujian. Orang yang banyak diuji udah pasti dia akan dikasih lebih banyak poin untuk masuk surga. Apalagi kalau dia menerima ujian itu dengan lapang dada, gitu. Jadi kalau Bunda sekarang lagi diuji dengan apapun juga itu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini adalah cara Allah mendewasakan kita. Ini adalah cara Allah menegur kita. Ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, ini adalah cara Allah supaya kita mudah untuk berdoa. Karena orang yang dikasih musibah itu doanya lebih makbul dibandingkan orang yang tidak dikasih musibah. Nah, seru kan dikasih musibah? Jadi jangan sedih kalau dikasih musibah. Jangan paling malang sedunia karena diuji. Semua diuji, Bun. Nggak ada yang nggak diuji. Jangankan Bunda, kucing aja diuji. Ya, mungkin dia diuji dengan majikannya yang majikan apa babu ya? Majikan yang pelit, atau dengan perlakuan orang sekitar yang jahat, dan lain sebagainya. Apalagi kita yang manusia. Ingat lagi, balik ke surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Dan Dia Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ya, itu. Jadi apa saja musibah yang menimpa kita, baik itu kesedihan, rasa sakit, dililit hutang, suami dan anak yang nakal, suami dan anak yang nakal, itu karena maksiat yang kita lakukan. Mau nggak mau dulu kita pernah melakukan maksiat itu. Ya, kalau kita lagi diuji tuh sambil, ya Allah dosa apa aku ini? Kenapa anak aku nakal kayak ini ya Allah? Gitu kan. Kenapa suami aku nakal kayak gini ya Allah? Dosa apa ya Allah? Ampuni hamba ya Allah. Itu kayak gitu. Tapi itu adalah satu bagian dari proses. Ya tujuannya itu tadi, untuk menegur kita, mungkin kita tadi hidupnya fine-fine aja, sampai lupa untuk berdoa yang khusyuk sambil nangis-nangis. Dan untuk peleburan dosa-dosa kita, dan untuk wasilah supaya kita tuh bisa berdoa dan dikabulkan. Itu. Kalau perlu nih, Bun, eh, apa namanya? Kalau kita lagi diuji,
Lagi diuji tuh pamernya bukan memamerkan kesedihan kita, lebih kayak gini, lagi diuji nih alhamdulillah ala kulli hal, kamu mau nitip doa nggak sama aku? Insya Allah dikabulkan, kayak gitu malah mungkin nggak apa-apa. Jadinya malah jadi, apa ya, jadi kita tuh jadi penghibur kita, karena di balik kesulitan itu Allah sudah memberikan solusinya. Di balik kesulitan drama kehidupan yang kita lakukan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berdoa, berdoa. Gitu. Tapi baiknya Bun, kalau udah makin ke sini kita doanya jangan doa-doa dunia mulu ya. Doalah akhirat kita, ya. Kalau dunia itu udah kelar, insya Allah udah kelar. Yang belum kelar ini adalah akhirat kita. Tentang bagaimana kita nanti mati dan lain sebagainya. Kalau kematian itu udah jelas, kita tuh akan mati pada detik berapa itu sudah dikasih udah ada ya tulisannya ya. Ya, udah ada. Cuman perkara kita matinya dalam keadaan seperti apa itu masih kayak probabilitas. Nah, makanya kenapa ada orang yang matinya dalam keadaan dia terjun dari apa namanya? Dari lantai 7 atau lantai 10 gitu kan. Karena bunuh diri. Ada yang matinya kebetulan lagi sholat, lagi. Nah, nah sebetulnya balik lagi, walaupun dia niat bunuh diri, kalau takdirnya Allah belum sampai di situ, maka dia nggak akan mati. Mau lompat dari setinggi apapun nggak akan mati. Paling lumpuh, paling lumpuh. Makanya rugi banget kalau bunuh diri. Iya kalau langsung mati gitu. Kalau nggak langsung mati kan jadinya kayak nyusahin semuanya. Gitu. Udah itu parahnya lagi kalau mati nanti dia susah lah untuk masuk surganya. Dan kematian ini benar-benar tidak akan mundur barang sedetik pun. Kematian ini tidak akan uh, jadi tidak jadi hanya karena kita ngumpet. Kalau kata Allah, surah Al-Jumu'ah ayat 8 tuh, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ya, jadi dia akan menemui kita saat apapun. Sekalipun kita punya duit banyak untuk sewa dokter terbaik untuk mereplace ginjal kita, nauzubillah min dzalik. Kalau Allah sudah berkehendak ya udah mati aja gitu. Nih sebaiknya nih kita tuh memang bersyukur banget ya, alhamdulillah bunda-bunda yang saya kenal di sini semua punya kelengkapan fisik yang sempurna, masya Allah. Matanya 2 nggak ada yang 3 atau 1 pun nggak ada. Ya, semuanya sempurna, Bun. Ini adalah semangat buat kita untuk menghafalkan Quran. Ya Allah, kita punya mata 2, bisa mudah banget untuk belajar. Nah, orang-orang di luar sana nggak punya mata, nggak bisa melihat, tapi mereka eh, giat banget menghafalkan Quran. Giat banget membaca Al-Quran dengan Al-Quran Braille. Padahal kalau dipikir dosa dia lebih dikit loh daripada kita. Kenapa? Dia nggak punya mata, dia nggak punya dosa yang diakibatkan oleh mata. Karena dia nggak bisa ngelihat. Dia nggak bisa ngelihat eh, orang-orang yang aneh-aneh. Dia nggak bisa ngelihat film-film yang aneh-aneh. Karena matanya terjaga dengan kebutaannya itu. Gitu kan. Jadi kan maksudnya, iya pahalanya banyak banget lah. Seharusnya kita yang tubuhnya sesempurna ini, tubuh makin sempurna, itu potensi melakukan dosanya lebih banyak. Mata yang sempurna, potensi dosa dari melihat itu lebih banyak. Telinga yang sempurna, potensi kita berbuat dosanya lebih banyak dengan nguping pembicaraan orang, terus jadi gibah. Mulut yang sempurna, pelafalan huruf yang sempurna, jadi ngomongnya enak dengar sama orang, itu juga adalah jadi
sumber dosa yang banyak. Dari gibah itu kan dosanya karena dia mulut. Coba orang-orang yang tunawicara, dia sekalipun dia bisa diterapi sehingga bisa bicara, dia capek, ngapain ngomong yang nggak penting dengan ngomongin orang, dia akan ngomong yang penting-penting saja. Justru dengan tubuh yang sesempurna ini, kemampuan untuk menimbulkan dosanya itu lebih banyak dibandingkan yang kekurangan. Makanya kita tutupi itu dosa-dosa kita dengan apa? Dengan amalan-amalan kita, dengan amalan kita yang banyak, gitu. Dengan cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan, ya. Ya, jadi jangan merasa merasa terbebani dengan hafalan Quran. Jangan merasa terbebani dengan hafalan Quran. Mikirnya gini, mikirnya lebih kayak gini, kalau aku berhenti untuk ngafalin Quran, kalau Allah tidak ridho, kalau tiba-tiba Allah pikir, ah, mata aku, kayaknya kamu udah nggak berguna lagi deh matanya. Saya ambil ya buat yang lain gitu. Karena di sana ada misalkan ada orang lain yang membutuhkan mata. Terus akhirnya kita diambil gitu. Kita tidak bisa melihat. Gitu. Kalau misalkan kita juga orang makin sempurna itu makin banyak dosa kan. Kayak orang-orang yang cantik, cantiknya luar biasa. Masya Allah, dia bisa berpotensi untuk menimbulkan dosanya itu lebih banyak dibandingkan orang yang biasa-biasa aja. Ya, gitu. Jadi jangan sawang sinawang mentang-mentang, ih dia dia enak, ya enak mah kalau cantik gitu kan. Enak kalau duitnya banyak tuh. Orang-orang yang berkelebihan, dia potensi potensi melakukan dosanya, potensi masuk nerakanya lebih banyak dibandingkan orang yang biasa-biasa aja. Orang yang terkenal potensi masuk nerakanya lebih banyak daripada orang-orang yang tidak terkenal seperti kita, gitu. Jadi kita tuh harus mensyukuri diri kita. Terakhir, wala yakhafu 'uqbaha wala yakhafu 'uqbaha wala dan tidaklah yakhafu dia takut dan dia tidak takut 'uqbaha terhadap akibatnya. Uqbaha ini akibat. Jadi akibat itu dari bahasa Arab. Jadi banyak bahasa-bahasa kita yang diambil dari bahasa Arab. Jadi ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir tentang makna ayat ini. Yang pertama, yaitu si pembunuh unta Nabi Soleh yang tidak takut akibat dari aksi pembunuhan yang dia lakukan. Ya, dia sombong dan merasa dia akan selamat setelah membunuh unta tersebut. Padahal kepada Nabi Muhammad saja Allah memerintahkan agar beliau ini berkata takut. Ya, berkata takut akan azab akibat maksiat. Kedua, kedua ini Nabi Soleh yang tidak takut ketika unta tersebut dibunuh karena dia tahu itu untanya Allah. Jadi, berarti nanti yang membalas itu nanti Allah. Jadi Nabi Soleh tidak akan diazab karena untanya itu dibunuh sama kaumnya. Yang diazab adalah kaumnya. Yang ketiga, makna tadi wala yakhafu uqbaha dan tidak takut dan dia tidak takut pada akibatnya, maksudnya ini dianya itu siapa? Ada juga yang menyebutkan ini adalah Allah. Allah yang tidak takut dengan akibat perbuatannya menghancurkan kaum itu. Kenapa? Karena itu daripada nanti menulari kaum yang lainnya, daripada dia melahirkan kaum yang lebih bejat daripada dia, lebih lebih zalim daripada dia, mendingan mendingan dibinasakan. Gitu. Oke, benar sebentar. Sebentar, aku belum masuk sih. Asyam. Tinggal dikit nih. Kemarin ada yang sudah setor juga nih. Ayat 13 sampai 15. Oh, ada yang nanya. Sebentar, saya lihat dulu. Iya, ini kan lagi Asyam. Saya telat baca.
Nah ini. Ayat 13. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahu, maka dia berkata kepada mereka, Rasulullahi, utusan Allah, maksudnya Nabi Saleh, naqatallahi, untanya Allah, wa suqyaha, dan minumannya. Maksudnya, dan biarkanlah untanya Allah di situ aja beserta minumannya. Waqala, qafnya 2 harakat, matabi'i, rasul, sinnya matabi'i 2 harakat, Allah, lamnya 2 harakat, naqata, nunnya juga 2 harakat, lam pada Allah pasti 2 harakat ya. Wa suqaya, qafnya dipantul ke qa. Ya-nya 2 harakat, ha-nya 2 harakat. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. 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 Faqala lahu, maka berkatalah kepada mereka kaum Samud, Rasulullahi, utusan Allah, yaitu Nabi Soleh, naqatallahi, naqatallahi ini untanya Allah, biarkanlah untanya Allah, wasuqiyaha, dengan minumannya. Ayat 14-nya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya, fa'aqaruha, dan menyembelih unta betina tadi. Fadamdama, maka fadamdama ini membinasakan alaihi mereka rabbuhum. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka bidzambihim, karena dosa mereka, fasawwaha, dengan meratakannya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya, lalu menyembelihnya. Rabbuhum ini Tuhan mereka, fadamdam alaihim, membinasakan mereka, bidzambihim, karena dosa mereka, fasawwaha, lalu meratakannya. Terakhir, wala yakhafu uqbaha, wala, dan tidak, yakhafu, dan yakhafu itu mereka takut, dan mereka tidak takut uqbaha, atas akibatnya. Wala yakhafu uqbaha. Wala, lamnya 2 harokat, yakhafu, kho-nya 2 harokat, qafnya pantul nih. Ba sama ha-nya 2 harokat. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Ulang. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lalu berkata kepada mereka
Kemudian berkata kepada mereka, Rasulullah utusan Allah, naqatallahi ini adalah unta betina Allah, biarkanlah unta betina Allah wasuqiyaha dengan minumannya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya, fa'aqaruha, kemudian menyembelihnya, fadamdama alaihim, membinasakan mereka, rabbuhum, Tuhan mereka membinasakan mereka bidzambihim karena dosa mereka, fasawwaha, lalu meratakannya. Wala yakhafu 'uqbaha, wala yakhafu, dan tidaklah mereka takut, 'uqbaha, terhadap dosa. Wala yakhafu 'uqbaha. Sudah selesai asyamnya. Jadi al-balad sudah al-balad dan asyam sudah tunai, sudah selesai semuanya. Tinggal nanti cek hafalannya dari tanggal berapa ya? Saya lupa. Apa dari tanggal ya 24 ya? Oke, dari 24 sampai tanggal 7 Mei. Gitu. Oke. Oh, oh iya ya. Eh, kalau Al-Fatihah ini kan sebenarnya lebih ke untuk diri sendiri juga ya. Nah, balik lagi, ini ada tentang khilafiyah, tentang tentang Al-Fatihah ya. Boleh nggak dikirim ke orang yang sudah meninggal atau tidak? Itu adalah khilafiyah. Khilafiyah. Balik lagi. Tapi yang kalau Al-Fatihah itu memang lebih berdahsyat kalau untuk kita yang masih hidup. Misalkan ada yang sakit, kirim Al-Fatihah gitu kan. Untuk diri sendiri terutama. Untuk diri sendiri kan karena kata-katanya adalah ihdinas shiratal mustaqim. Nah, balik lagi kalau doa, cara terbaik berdoa untuk almarhum ortu atau saudara yang telah wafat, ini doa untuk apa aja sih? Kalau ortu sih lebih gampang lagi ya. Ortu itu, ortu dan di atas-atasnya itu nanti kena kena pahala dari kita kalau kita melakukan kebaikan apapun, apalagi kalau tambah berdoa, "Robbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira" itu, terus kebaikan apapun yang kita lakukan, misalkan kita mau ngaji atau apa-apa, terus habis itu diselipkan doa sama orang tua, itu udah langsung otomatis masuk. Kalau saudara yang telah wafat, nah ini balik lagi, ini masih lagi, eee eee, khilafiyah lagi nih jadinya. Khilafiyah lagi kan maksudnya kalau ada hadis sahihnya adalah apabila seorang anak Adam meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. 3 perkaranya itu adalah sodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Nah, berarti kalau kita bukan anaknya maka nggak nyampe ke sana, itu khilafiyah lagi. Tergantung mau pakai yang mana dan insya Allah doa-doa baik semua insya Allah ini akan berpulang ke kita ya. Misalkan jadi kayak kalau kalau saya pegang yang seperti ini ya, pegang yang seperti ini. Jadi kayak, kita doain siapapun, doa-doa baik ya, bukan doa-doa yang buruk, itu kalaupun itu tidak di-approve sama Allah, doa itu akan kembali ke kita, akan kembali ke kita. Misalkan kayak, misalkan ya, kayak ada nggak sih teman kita tuh yang nonis gitu kan, atau dia Islam tapi ya error lah Islam KTP gitu, terus tapi dia baik banget sama kita, baik banget. Itu mau nggak mau kita selipkan doa ke dia, "Ya Allah, berikan dia hidayah sebelum akhir hayatnya."
Doa pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Allah tuh maha tahu kok. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidzati sudur. Allah tuh maha tahu. Maha tahu mau yang tersembunyi ataupun yang jahar, jelas, dinyatakan, doa, itu yang tersembunyi di dalam hati itu Allah Maha tahu. Ya, jadi kalau, eee, misalkan ya, ini tadi doain sama dia nonis atau dia Islam tapi Islam KTP pengen karena dia baik banget sama kita, bestie banget sama kita, tapi dia tuh error banget gitu, sampai nggak tahu kita, gimana ininya, doa aja terus, doa. Doa 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 baik, nanti biar Allah yang punya hak prerogatif untuk mengabulkan atau tidak. Kalau seandainya Allah ternyata tidak approve, doa kita tidak di-approve, tapi doa yang sudah kita lakukan itu mudah menjadi amalan baik, jadi penambah catatan amal kebaikan kita, gitu. Terus ini balik lagi, ini kan masalah khilafiyah lagi nih soal Al-Fatihah. Al-Fatihah maksudnya boleh nggak sih kirim surah, Al-Fatihah ke orang yang meninggal atau apa, itu balik lagi ke khilafiyah. Nanti balik lagi kalau misalkan, oh boleh nggak doa ke orang lain yang, sudah meninggal, kita doa doa gitu kan, ada khilafiyah juga bahwa nggak akan nyampe kalau kita bukan anaknya. Tapi kalau saya ambil, paham yang orang orang sudah meninggal, siapapun itu tapi saya kenal, apalagi punya kedekatan emosional, saya akan doakan. Doakan doakan even itu pakai bahasa Indonesia setelah sholat, jadi kadang-kadang kan suka teringat ya, suka teringat ting gitu kan. Kalau misalnya lagi ngaji apalagi sholat, Eee, habis sholat mah itu enak ya langsung. Kadang-kadang, mendadak aja ingat, jadi mau nggak mau saya kayak berdoa aja gitu, berdoa, "Ya Allah semoga dia dimudahkan, eee, dari siksanya dan lain-lain sebagainya, supaya dia tidak disiksa, supaya dia ini, saya bersaksi dia tuh baik," gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Terus mau pakai Al-Fatihah pun balik lagi, kalau misalkan ya nih, wallahu a'lam bishawab lagi, ini adalah khilafiyah. Dengan keterbatasan ilmu saya, dengan kefakiran ilmu saya, dan saya tahu persis mereka-mereka di sana yang siapapun itu, ya mau itu ulama 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 dari NU, Muhammadiyah, atau salaf, mereka tuh belajarnya sama, akarnya tuh sama. Bayangkan ulama NU itu malah belajarnya banyak di Yaman, Tarim, Madinah, Mekah, gitu kan. Begitupun ulama, Muhammadiyah, ulama salaf juga gitu. Terus kenapa sampainya di kita berbeda, wallahu a'lam bishawab, ada salah di mana nih? Nah, dengan penangkapan kita yang, eee, seadanya ini, ya makanya kita kan emang selalu banyak berdoa untuk Al-Fatihah gitu kan, Al-Fatihah untuk diri kita sendiri supaya kita ditunjukkan jalan yang benar. Terus kalau kita masih bilang, apa, "Aku masih belum yakin nih, aku doanya apa kalau nggak itu?" Gitu kan. "Aku doanya apa kalau nggak itu?" Gitu kan. Terus doa ke orang yang sudah meninggal, insya Allah ini Allah nih Maha tahu nih, Maha tahu. Jadi kalau misalkan tidak boleh kirim Al-Fatihah, ya udah kirim doa biasa aja pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Intinya supaya orang itu, siapapun dia yang sudah meninggal, dilapangkan kuburnya, dibebaskan dari azabnya, dan dimudahkan untuk nanti dihisab dan akhirnya masuk surga. Itu pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, gitu. Enggak, konsultasi masalah terkait seseorang kepada teman saudara kita, enggak. As long tidak dikasih tahu detil, "Orangnya yang ini toh, tahu nggak kamu? Itu tuh teman aku yang suka ke rumah, yang namanya ini," ya jangan didetilin. Kalau misalkan konsultasi masalah, ya jangan didetilin orangnya biar nggak jadi gibah. Jadi pun dia pun orangnya nggak tahu gitu yang mana, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Bunda-bunda ada pertanyaan lain kah? Hmm. Insyaallah ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum libur panjang Lebaran, ya. Semua nanti dimulai, eee, pada pekan terakhir bulan April itu mulai cek hafalan, terus insyaallah kita baru mulai hafalan baru itu pada pertengahan bulan, eee, Mei. Pertengahan bulan Mei kita akan mulai.
Oke, ada pertanyaan Kak Bunda? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya dengan ini berakhirnya sebelum bulan Ramadan berakhir dan Idul Fitri datang, saya secara pribadi mohon maaf lahir batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik selepas Ramadan ini. Mohon dibukakan pintu maaf atas segala kesalahan saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu insyaallah Ramadan ini membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, semoga Amin. ini membuat kita Amin. semangat untuk terus berdekatan dengan ayat-ayatnya Allah. Amin. Kita diberikan anak keturunan yang soleh-solehah, menjadi pendengar Amin. Quran yang kelak akan Ya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ya Bunda. Amin. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Subhanaka wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillahu khairan katsira. Syukran jazakallahu khairan. Mohon maaf lahir